Baik hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mohon berkenan memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi bersama Apkasi dan Kementerian Pan-RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Haji Abdullah Azwar Anas MSI, kami persilahkan. Hadirin beri sambutan paling hangat untuk Pak Menteri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tamma ba'du. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Umum Apkasi, Pak Sultan Rizka. Tepuk tangan saya kira buat Pak Ketua Umum, Ibu Bendara Umum, Pak Sekjen, ada Wakil Ketua, Pak Bupati Tangerang, Pak Zaki, dan para Bupati seluruh Indonesia, para Sekda dan Wakil Bupati yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Kepala BKN, berdiri Pak Kepala BKN biar kenal teman-teman. Nah, ini Kepala BKN yang menentukan data berbagai hal soal kebijakan ASN ini beliau. Kita ajak sengaja hari ini. Saya ngajak hari ini agak full tim. Ibu Sesmen, saya minta Bu Rini berdiri, Bu Rini. Nah, kita undang hari ini. Kemudian Pak Deputi SDM, Pak Alek. Silakan Pak Alek. Nah, kita full tim hari ini. Ada dari Kemenpan yang belum saya perkenalkan, Pak Alex? Oh, Pak Aba, silakan. Ah, ini yang ngurusi data teknis soal kepegawaian, Pak Aba. Iya. Kemudian juga ada deputi dari BKN yang terkait dengan data, Pak Harmen. Saya minta berdiri, Pak Harmen. Ya. Saya sengaja ingin sekarang semua proses pengambilan di keputusan Kemenpan dengan BKN mesti bareng. Tidak ada data yang bolong, tidak ada data yang beda. Mesti kita bersama-sama. Hadir juga pada kesempatan ini yang mewakili Pak Kemendagri, silakan berdiri Pak. Nah, ini Pak Direktur dari Kemendagri. Kemudian dari Mendiknas mewakili Mas Menteri, Ibu Dirjen, silakan berdiri Bu Dirjen. Nah, kemudian yang mewakili Kementerian Keuangan, ini yang paling penting ditunggu banyak orang. Tepuk tangan saya kira buat beliau, dari staf ahli ini. Kemudian yang mewakili Kemenkes, oh ya Bu, monggo. Ya, ini silakan. Ya. Ada lagi yang belum kami sebut dari kementerian yang mewakili, sudah semua? Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, saya ini hari ini disorot oleh banyak kamera. Kira-kira ditunggu soal honorer itu kayak apa kira-kira. Jadi saya baru jadi menteri kena bola panas kira-kira. Bola panasnya bukan soal keputusannya, diserbunya WA sama para bupati ini saya ini. Karena mantan ketua umum Apkasi dengan teman-teman. Oleh karena itu saya bilang kita duduk bareng dan nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Ibu dan Mbak saya hormati, next slide. Saya sering sampaikan ini bahwa Indonesia, kemarin juga saya sampaikan di tempat ini juga, kita ini akan masuk segera 4 besar dunia ekonomi kita. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ini data dari Bloomberg. Nah, jangan sampai nanti ada daerah yang hebat banget sistemnya, pelayanannya, sementara ada daerah yang masih tertinggal karena tertumpuk oleh SDM yang kadang tidak siap. Ini sampai kapan akan terus begini? Tentu ke depan perlu kesepakatan bersama. Pemerintah maksa dari atas, kalau kesadaran kolektif dari kepala daerah kurang, ini terus akan numpuk. Kira-kira gitu. Bayangkan 4 besar, maka harus kita persiapkan. Industri dalam negeri kita harus tumbuh. Maka Presiden meminta e-katalog kita harus jalan. Nanti tanggal 29 akan pertemuan di Bali dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden akan ngecek e-katalog Bapak Ibu sekalian. Sudah di e-katalog belum? Oh, Pak Menteri, Pak Anas, sekarang ini pertengahan anggaran. Berarti tahun depan sudah wajib e-katalog minimal berapa persen Bapak mesti targetkan untuk mendorong industri dalam negeri kita tumbuh. Yang berikutnya sekalian, ini selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan arahan Bapak Presiden, bahwa birokrasi itu harus berdampak, ya, harus melayani. Saya sih sederhana saja, saya waktu jadi bupati Bu, kalau ada orang masuk ke kantor sederhana saja, harus senyum.
Orang masuk ke lingkungan Pemda nggak boleh dia nanya saya mau ke ini di mana. Kalau perlu ditanya dulu. Jadi pertama kali saya jadi bupati, saya briefing di upacara, saya tidak mau orang masuk ke kantor saya, oh ada orang tidak senyum. Maka waktu saya wajibkan ada namanya. Sehingga orang kalau datang kok nggak senyum, catat namanya, laporkan ke saya. Sehingga waktu itu ada namanya semua. Yang berat namanya beda, dikasih nama berbeda ini. Nah, jadi waktu itu kira-kira gitu. Jadi Pak Bupati, pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum, dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang. Yang kedua, reformasi bukan tumpukan kertas. RB ini seolah-olah ini pelaporan, bikin apa dan seterusnya, kira-kira gitu. Dan RB ini kadang pencapaiannya sekarang orang sibuk karena supaya tukinnya naik. Ini repot kalau dipahami ini. Maka tentu ke depan ini supaya bersama-sama kita rubah. Yang kedua, harapan beliau ini birokrasi ini lincah dan cepat. Saya sering sampaikan dari banyak buku, 3 ini saja bukunya Peter Drucker, bahwa ke depan Bapak Ibu pilihan kita harus cepat. Kalau pilkada mau kepilih lagi, tidak ada pilihan kecuali kita menggerakkan ASN kita untuk cepat bekerja dan melayani. Memang yang mengeluh banyak, tapi peluang untuk cepat melayani itu juga banyak. Yang kedua tentu perlu inovasi. Macam-macam inovasi ini nanti kita sampaikan. Yang ketiga adalah marketing, menyampaikan ke publik apa yang sudah Bapak kerjakan. Jadi Bapak mengerjakan sesuatu, Bapak mesti masukkan di IG sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Supaya rakyat percaya, oh bupati saya bekerja. Termasuk hari ini Bapak Ibu meninggalkan kantor. Kalau dulu saya tulis di status saya, hari ini saya sedang ke Jakarta, sedang rapat ini. Maka orang di kampung saya tahu ketika saya meninggalkan Banyuwangi, oh sedang rapat, kira-kira gitu. Itu aja orang udah senang, minimal tahu, oh sedang diperjuangkan. Termasuk tadi saya curiga sama Pak Kepala ini, tadi tanya, yang doa itu jangan-jangan honorer tadi itu. Maka isi doanya doa honorer. Yang terakhir yang gak enak, min jahdil bala itu. Jangan-jangan dia keputusan kita, dia ngebala kan kacang. Saya bilang tadi, itu dari mana yang doa tadi? Waduh, ini berat kalau pemimpin yang ngambil keputusan dia ngebala ini. Pak Aba yang berat nanti sama Pak Kepala BKN ini. Ini saya hormati, next. Saya sering sampaikan ini, supaya bahwa ini keniscayaan, nggak ada pilihan digitalisasi ini. Di luar kita terjadi disrupsi, bank-bank banyak ditutup. Karena kenapa contohnya saya ulang, karena yang paling mudah. Bank-bank menutup kantor cabang semua, beralih ke digital, karena biaya investasi digital jauh lebih murah. Ini juga yang sedang dirumuskan di Kemenpan RB dengan beberapa pihak atas saran Bapak Presiden untuk merumuskan kantor kita ketika pindah ke IKN. Dengan sistem dan desain yang lebih digital, sehingga nanti akan sangat efisien. Di kantor tidak ada lagi tumpukan-tumpukan kertas. Sambutan tidak ada lagi kertas, cukup seperti ini, nanti akan mudah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah keniscayaan kepada kita. CIMB Niaga nutup 150 kantor cabang. Jadi ini disrupsi, ini adalah keniscayaan. Begitu juga ATM sekarang tidak ada lagi, tidak banyak seperti dulu. Saya sering contohkan di mana-mana. Kita dulu antri ATM, sekarang tinggal cashless dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah keniscayaan yang ada di sekitar kita. BCA lebih dari 80% transaksi sudah via digital. Tidak lagi datang ke ATM, antri. Sekarang jarang ASN nyari buku tabungan, betul nggak? Nggak ada sekarang. Bahkan ATM aja hampir udah berkurang di sakunya para bupati. Karena sudah cashless semua. Ini adalah perubahan yang ada di sekitar kita. Maka pilihannya, kata CEO Apple adalah inovasi atau mati. Saya sering ceritakan ini. Saya dulu punya HP Nokia gede banget segini, udah bangga. Saya tenteng kalau perlu ini kelihatan terus di sini. Nokia dulu. Tapi Nokia kemudian mati sebelum di launching karena pendiri Nokianya masih terjebak di emosi masa lalu. Maka dia mempertahankan fitur-fitur tertentu. Akhirnya sebelum di launching kalah. Nah kita ini juga sama, kadang terjebak masa lalu, maka kemudian inovasi kita jadi terkendala. 500 perusahaan dan seterusnya ini contoh. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita sekarang menghadapi dilema-dilema yang serius terkait dengan ASN. Waktu Bapak menyampaikan pidato visi misi jadi bupati, kita ke depan akan ciptakan birokrasi yang hebat, yang lincah dan cepat dan seterusnya dan seterusnya. Sementara ASN kita perlu syarat-syarat juga yang hebat dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekarang menghadapi tantangan global karena indeks kualitas ASN kita dibanding negara-negara lain ini masih di bawah. Kita sepakat ingin maju semua, daya saing birokrasi kita supaya naik. Tapi ada dilema-dilema baru, ada zona nyaman, ada tim sukses yang belum terekrut di THL, honorer. Iya toh?
ada putranya tetangga, ponaan, kamu jadi bupati 4 tahun, masa nggak bisa titip ponakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada ponakannya menantu, dan apa namanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak hal di sini. Sehingga sekarang kita ini kayak tarik tambang. Saya lihat ini ada Bupati Lumajang juga, kayak tarik tambang di pasir, kira-kira gitu. Kita ini menghadapi dilema-dilema berat. Ini sekali lagi ini bukan hanya soal kita, soal kami, tapi soal kita yang Bapak mesti pikirkan terus ini. Bapak sekalian saya hormati, next, sebenarnya kita sudah menyiapkan desain reformasi birokrasi kita. Nanti biar dijelaskan Pak Alek waktu dialog. Saya hanya menyampaikan diagram besar saja. Ke depan perlu transformasi organisasi, supaya ke depan fungsinya hebat, maka ada delayering eselonisasi ke fungsional. Ini aja nggak semua paham, maka ini nanti biar dijelaskan, kira-kira gitu. Kemudian ada transformasi sumber daya manusia, nanti biar dengan cara mudah dijelaskan oleh ketika dialog. Dan transformasi sistem kerja, sekarang sudah ada pelayanan publik, ada daerah-daerah yang melayani tidak perlu datang, dan inovasi hebat di kabupaten kota ini sungguh kami apresiasi. Tepuk tangan buat para bupati yang telah melakukan ini. Mbak sekalian yang saya hormati, nah ke depan ini sebelum masuk ke honorer, kita ingin fokus reformasi birokrasi kita, ya, ingin fokus. Reformasi birokrasi kita ini kan sekarang RB ini banyak banget yang mesti digarap. Orang supaya RB-nya naik ini macam-macam yang dikerjakan. Nah salah satunya para bupati, kami telah fokus, sudah kami putuskan fokus kita RB tematik. Prioritas RB tematik kita yang pertama adalah sesuai dengan arahan dan program Bapak Presiden, yaitu dari Kemendagri ke depan tidak lagi hanya sibuk di urusan Kemendagri, tapi supaya terhubung di program. Maka oleh karena itu program Bapak Presiden untuk penanganan kemiskinan ini akan jadi prioritas RB tematik kita. Maka inovasi para bupati, ya, langkah-langkah yang terukur para kepala daerah untuk mendorong kemiskinan yang berkurang, ke depan nilainya akan tinggi. Contoh, saya waktu jadi Bupati Banyuwangi, waktu mau mengangkat kepala sekolah, saya titip sama dia bikin kontrak di atas kertas. Sebelum diangkat ada kontrak kerja minimal 10 item ditandatangani. Kalau ini tidak dikerjakan, saya bisa memberikan peringatan mereka termasuk memindah mereka. Apa itu? Salah satunya adalah setiap kepala sekolah SMP harus menangani minimal 15 anak putus sekolah di radius SMP itu. Bahkan ada kepala sekolah SMP menyiapkan satu kelas khusus anak-anak yang dirancang yang akan drop out disiapkan di tempat itu. Kemarin terakhir Bupati Banyuwangi ada 500 kepala sekolah SD. Semua kepala sekolah tanda tangan di atas kertas supaya mengampu stunting di sekitar mereka. Dan semua sekolah SD yang ada di sekitar itu mengampu anak yang terancam drop out di sekitar itu. Itu artinya inovasi untuk mengatasi kemiskinan. Tidak perlu uang, tidak perlu penambahan anggaran, dan tidak perlu penambahan orang. Kenapa? Karena PPTK ini gajinya udah tinggi. Kepala sekolah ini gajinya udah tinggi, ada sertifikasi, dan maka kita kasih tugas lain. Salah satunya adalah inovasi penanganan kemiskinan. Ini contoh. Dan banyak lagi model-model seperti yang Bapak bisa kerjakan. Kalau Bapak ada perusahaan di tempat Bapak, minimal mengampu di radius itu misalnya 200 anak yang miskin misalnya, atau tidak bisa sekolah dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh. Yang kedua Bapak sekalian, RB tematik kita adalah yang mendorong investasi. Jadi kalau inovasi Bapak, bagaimana pelayanan, perizinan cepat, investasi dan seterusnya bagus, investasinya tumbuh, maka itu bagian dari RB fokus kita yang kedua yang akan kita dorong. Karena kepelayanan, ada klinik OSS, mall pelayanan publiknya jalan. Mall pelayanan publik sekarang tidak lagi diserbu orang. Kenapa? Sekarang orang udah digital. Maka kita dorong ke depan ada mall pelayanan publik digital. Kita ajak teman-teman di kota yang sudah siap, mari bareng-bareng nanti kita supervisi untuk menyiapkan mall pelayanan publik digital. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak masalah bisa diberesin di HP. Kenapa nggak ada Indonesia in your hand? Kalau urusan private, urusan bisnis itu selesai di HP. Kenapa urusan perizinan tidak bisa urusan di HP? Dan saya lihat beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah mulai digitalisasi dan sangat mungkin mereka mempunyai mall pelayanan publik digital. Secara digital beberapa urusan bisa diberesin. Yang berikutnya adalah reformasi tematik ketiga terkait dengan digitalisasi birokrasi.
Jadi nanti strukturnya digital, culture-nya digital, begitu juga kompetensinya digital. Nah, yang mengarah ke reformasi birokrasi ini nanti RB-nya naik. Pak Erwan ada ya Pak Erwan? Nah, sehingga Bapak sekalian, ini adalah bagian fokus pekerjaan kita yang baru. Nah, ini contoh logical framework, teman-teman sakip tentu para bupati sudah paham. Kalau saya dulu Pak Bupati, waktu saya memahamkan soal sakip, para kepala OPD dan camat, saya ajak rapat, saya matiin itu, saya kunci sinyalnya, saya acak. Sehingga 3 jam nggak ada HP nyala, rapat fokus terkait dengan sakip. Karena kalau sakipnya jalan, nanti SKPD kita jadi paham sampai di bawahnya siapa mengerjakan apa, untuk apa. Ini masalahnya Pak Bupati, staf kita ini datang setiap hari tapi nggak tahu mereka yang mau dikerjakan apa. Siapa mengerjakan apanya tidak jelas. Maka di sakip itu udah jelas logical framework-nya. Waktu itu untuk jelasin ini kita kunci sehingga mereka 4 jam tidak ada telepon masuk dan keluar, kemudian menghayati apa yang dikerjakan. Misalnya contoh penanganan kemiskinan, targetnya itu outcome-nya menurunkan kemiskinan. Nah, kemudian peningkatan daya beli harus dinaikkan, ya toh. Meningkatkan pemerataan pendidikan, menurunkan pengangguran, berarti pendidikannya ada di situ, kemudian daya belinya ada di situ. Terus kemudian menurunkan anak-anak putus sekolah, tadi bisa kita bagi, nggak perlu uang, tinggal kepala sekolah dikasih tugas tambahan. Jadi kalau ada calon kepala sekolah bayar itu rugi, dia nggak bisa diperintah pasti. Tapi kalau dia kasih perjanjian, pasti akan bekerja. Dan seterusnya sampai ke bawah, tersalurkannya beasiswa dan seterusnya. Ini contoh. Kalau ini jalan misalnya, dia RB-nya akan naik. Jadi fokus. Dan ini nyambung dengan target prioritas Presiden untuk mengurangi kemiskinan. Karena sekarang Pak Staf Ahli Kementerian Keuangan, kami lihat ada 16 KL, ada 520 triliun penanganan kemiskinan tapi tidak nyambung dengan program prioritas Bapak Presiden. Mereka terjebak di urusan masing-masing di kementerian. Karena urusan dihabiskan di program. Akhirnya ngabisin uang yang ada di situ tapi nggak nyambung ke sini, kira-kira gitu. Nah, inilah yang akan kita sambungkan Pak Bupati, Ibu yang saya hormati. Ini contoh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya, ini yang ditunggu-tunggu Bapak sekalian, kami ingin ceritakan, ini data dari BKN, nanti BKN supaya menyampaikan. Next slide. Ini komitmen pemerintah, itu sejak tahun 2005, itu terakhir pengangkatan honorer. Tahun 2005, PP 48, itu ada pendataan ada 920.702 tenaga honorer. Ini sejarah ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, kira-kira gitu. Nah, kemudian diangkat PNS secara otomatis dalam tanda kutip hanya seleksi administrasi. Bayangkan, tahun 2005 untuk menyelesaikan saat itu supaya selesai dan nggak ada lagi. Semua bupati waktu itu minta ini yang terakhir, kira-kira gitu. Sama kayak hari ini yang terakhir, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir terus setiap 5 tahun, setiap mau acara politik yang terakhir terus ini. Bayangkan 2005 yang terakhir, diselesaikan, diangkat semua, totalnya adalah sangat besar waktu itu jumlahnya. Kita lihat ya. Sudah ada larangan pengangkatan non-ASN. Dan yang tidak memenuhi dari 920.000 itu adalah 60.000 Pak. Ada ya angkanya ya? Ini semalam kami nyocokin data dengan Pak Bima. Supaya kita ada data yang berbeda. Ini Pak Kementerian Keuangan ini perlu kita sampaikan juga. Nah, kemudian ada PP 56 tahun 2012. Pendaftaran di luar kriteria PP 48 2005 membengkak, kan ini sisanya tinggal 60.000. Di data ulang bukannya 60.000 yang selesai, nambah 11 kali lipat. Jadi setiap ada pemberitaan pendataan itu langsung melonjak. Bukannya selesai yang terakhir tapi nambah 11 kali lipat. Nah, terdapat afirmasi dengan penurunan passing grade. Saya semalam diskusi, ini kan usulan teman-teman supaya passing grade diturunkan. Saya juga baru tahu selama jadi bupati 10 tahun, kalau passing grade-nya tahu nggak Bapak sekalian? Pak Bima dan Pak Harmen dan kita semua, Pak Deputi SDM, ternyata begitu diturunkan passing grade dari 100% ke 80, nggak ada yang masuk di luar Jawa. Diturunkan jadi 60, masih belum ada. Saya kaget Pak Ibu sekalian, untuk menampung ini Bapak tahu nggak berapa passing grade diturunkan?
diturunkan passing grade-nya tinggal 10%. 10%. 10%. Ini pun setelah diturunkan passing grade-nya 10%, itu ada yang tidak lulus 438.000. Bayangkan. Jadi lulusnya 209.000, yang tidak lulus 430.590. Ini sudah diturunkan 10%. Berarti dulu, bukan sekarang, mungkin ngangkutnya nih sembrono ini. Asal dimasukin. ASDP, anak saudara ponakan dan menantu ini. Yang ke depan insya Allah sekarang nggak ada, mudah-mudahan. Nah, bayangkan, passing grade jadi luar biasa. Nah, berikutnya Pak sekalian, ini sejarahnya biar tahu, biar yang marah-marah teman-teman, ini teman-teman saya cerita nggak jadi marah-marah kemarin ini. Nah, setelah 2012 ada Permen Pan RB 36 2018. Di mana seleksi CPNS bagi ex-THK 2 tahun 2012, nakes dan tenaga pendidikan. Lulus dari ex-THK 2 itu 6.812 dan sisa ex-THK 2 440.687. Dan di sini langsung juga dilarang ada non-ASN lagi, nggak boleh ngangkat honorer karena 2005 terakhir, ini 2018 maunya terakhir lagi. Sudah Pak, ini super terakhir 2018. Nah, kata Pak Bupati Dasma, itu terakhir bupati sebelum saya Pak, yang saya belum. Nah, jadi walhasil nggak bisa terakhir terus ini. Nah terus gimana ke depan, kayak apa kompetisi kita? Bayangkan datanya gini, ini sudah passing grade diturunkan 10%. Saya semalam dikasih tahu Pak Bima, kaget-kaget saya. Oh ini saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk Pak Zaki, saya sampaikan Pak Zaki. 10% Bu, Bupati Abu Tatu. Nah 2018 sudah dibuat aturan, ya. Kemudian Permen Pan RB 2019 itu melakukan seleksi THK kedua itu lulus 30.361, sisa 410.000. Kemudian seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik di PTNB 2.854 dan penyuluh pertanian THL 11.590. Ini kita lihat ini. Nah, kemudian ada Permen Pan RB 27 2001, seleksi CPNS guru dan JF non guru. Kita lihat ini ya, info BKN itu per 10 September. Nah, jadi kemarin Pak Cahyo almarhum itu hanya mengirimkan surat kepada teman-teman, ngingetin loh ini. Mestinya transisi 5 tahun ini bisa berlangsung dengan baik, maka sebelum 2023 jalan, beliau kirim surat ke kita semua ngingetin. Ternyata teman-teman kaget merasa tidak tahu. Nah, hari ini proses ini kita ingin beritahu bahwa ternyata ada proses-proses seperti ini. Nah, Bapak sekalian kami hormati, ini ada sisa tenaga yang mesti kita beresin mestinya. Maka kemudian kita juga ingin data. Nah, ternyata setelah dikirim surat dan teman-teman mengirim data yang masuk, sampai per tadi malam saya kaget minta data ke BKN. Mestinya kan PR kita ini kan tinggal 400 ribuan ya Pak Hermen. PR kita yang akan kita beresin 410.000 orang. Ini tuntas sudah 5 tahun ini. Ternyata sampai tadi malam tiba-tiba data masuk baru dari para kepala daerah dan teman-teman 1.100.000. Waduh. Ini PR baru 1.100.000. Maka nanti di belakang kami akan sampaikan beberapa hal. Next kita lihat. Ini ya petanya nggih. Jadi teman-teman jadi paham ya, passing grade sudah diturunkan. Nah, kalau ini kita hanya ngangkat honorer semua, tidak ada formasi umum, kerepotan Bapak sendiri ke depan. Bapak tidak akan punya tenaga IT yang hebat untuk membantu visi misi Bapak. Bapak akan kesulitan bergerak cepat. Karena Bapak tidak temukan tenaga-tenaga teknologi yang Bapak perlukan. Kecuali honorer yang Bapak angkat memang sudah diseleksi. Waktu saya ngangkat honorer di Banyuwangi, kami seleksi di BKD Pak. Honorer pun kami seleksi pakai CAT di BKD. Yang rekomendasi teman-teman Dewan kita kasih tahu, ini loh yang kamu rekomendasi 10, yang masuk cuma 3. Nah, kita umumkan nilainya. Oh ternyata belum masuk, kita turunkan lagi kayak tadi sampai 80. Jadi honorer pun kita seleksi pakai CAT saya waktu di BKD. Mana Pak Sekda Banyuwangi? Ada tadi saya lihat.
Nah itu Pak Sekda Banyuwangi. Nah, didatengin orang setiap hari, tapi ada hasil CAT-nya. Oh nggak cocok ternyata di sini. Nah, jadi meskipun honorer waktu itu kualitasnya relatif bisa dijaga, meskipun tidak bisa semuanya. Next, ini potret yang disampaikan oleh Pak Kepala BKN, hasil dari Bappenas. Coba Pak sekalian, teman-teman, setahun ada tenaga pendidikan yang sampaikan ke kami semalam dari Kepala BKN, 274.000 orang lulus FKIP ini, setahun. Kalau 5 tahun, bayangkan, berarti ada orang lulusan tenaga kependidikan lebih dari 1 juta. Dan ini kalau tidak ada formasi ASN, ini akan pengangguran sebagian. Atau tidak ada formasi P3K. Yang nanti nempel ke Bapak ini. Wah, nempel ke sini supaya jadi honorer dan seterusnya. Tetapi sebagian juga mereka ini jadi tenaga terampil hebat, yang 274.000. Tapi persentasenya kurang lebih 13%. Kira-kira gitu. Nah yang ekonomi banyak 234.000 setahun yang lulus. Berarti 5 tahun lebih dari 1 juta juga. Ada teknik 195.000, sosial 190.000, kesehatan 180.000 setahun. Ini di depan mata kita yang fresh, yang baru lulus. Sementara Bapak Ibu diminta menyelesaikan yang honorer tadi, yang rekrutmennya ada yang bagus, karena tidak semuanya enggak bagus. Banyak juga Bapak Ibu merangkat honorer yang anak-anak hebat, tapi tidak semuanya. Kira-kira ini. Hari ini saya ingin menyampaikan peta masalah. Saya langsung ngerutkan kening Pak Sarman. Berat amat jadi Menpan RB ini. Saya ini jadi si malakama ini. Nah, next. Ini kemarin sudah saya sampaikan, data dari BKN, ternyata problemnya bukan hanya SDM Bapak Ibu, ternyata problemnya juga anggaran. Tadi Pak Deputi dari Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman ini ngeluh semua ini Pak. Jadi ternyata ngangkat THL, ini Pak Sekda Banyuwangi lapor waktu zaman saya itu, ngusulin banyak-banyak 4.000 orang. Disangkanya akan ada dana transfer Pak. Ternyata setelah diangkat 4.000 orang nggak tambah DAU-nya. Dan akhirnya Pak Sekda Banyuwangi harus membayar ini 240 miliar gaji. Yang semestinya untuk membangun jalan digeser untuk biaya P3K. Betul nggak teman-teman? Karena dulu beranggapan akan dana transfer. Tapi sementara Ibu Menteri Keuangan juga punya pendapat, ini kan di tempat sampean di daerah, ya udah bagi aja DAU yang ada, tambah pening kepalanya. Nah inilah saya kira Bapak Ibu nanti tim dari Kementerian Keuangan minimal diafirmasi. Maka muncul Pak beberapa pandangan teman-teman ke kami Pak staf ahli. Kemarin usul, Pak kalau memang nggak bisa semuanya dibayar Menteri Keuangan, yang urusan wajib saja disampaikan ke kami. Apa itu? Pendidikan dan kesehatan. Jadi berbagi, yang lain dibayar oleh Pemda, tapi pendidikan dan kesehatan karena urusan wajib itu dibayar oleh pusat. Itu baru usulan. Nah, baru usulan. Saya sendiri belum kami sampaikan ke Menteri Keuangan karena keuangan kita memang terbatas. Nah, kira-kira gitu. Nah, ternyata yang ketiga problemnya penyebaran. Jadi sudah diangkat oleh Bapak Ibu di luar Jawa, formasinya udah ada, dapat setahun minta pindah ke Jawa. Maka yang terjadi banyak formasi di daerah terpencil yang biasanya sudah disiapkan di tahun tertentu jadi kosong. Inilah PR kita semua sedang kami beresin dengan BKN supaya ini tidak terjadi lagi. Setuju Bapak sekalian ya? Ya, supaya dari daerah-daerah di desa-desa tidak pindah ke kota. Ini porsi pegawai pelaksana yang semakin besar, kita lihat teman-teman. Per 31 Maret angkanya 4261 seperti ini. Pegawai strukturalnya kita lihat 9%, fungsionalnya 42%, pelaksananya 42%, fungsionalnya 49%. Next. Ini sama kayak tadi, potretnya masih di Jawa sangat menumpuk. Next terus ini kemarin teman-teman sudah ketemu dengan Apexi dan Apkasi, silakan. Kita udah merumuskan beberapa kali Bapak sekalian, nanti akan kita sampaikan, kita akan rakor dengan Bu Menteri Keuangan nanti, juga dengan Pak Mendagri, kita akan rakor berdasarkan masukan teman-teman untuk mencari alternatif-alternatif tadi. Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama.
Tetapi ada fakta juga kalau non ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten kota. Kan gitu Pak sekalian ya, ini bisa mengganggu. Oleh karena itu nanti akan kami rangkum dan beberapa alternatif sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang akan kami sampaikan, akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1 diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas, tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman, nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI, mungkin nanti juga dengan Komisi 11, karena kaitannya dengan anggaran, dan ini tidak bisa berdiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini, menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Waduh. Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B1511/2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang, ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama, ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini, apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak Ibu dan saudara saya sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak sekalian ya? Baik, saya kira ini dari saya yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak yang kurang berkenan, dan nanti kami minta para deputi, kemudian Pak Kepala BKN, nanti Bapak Ibu bisa dialog, tapi data umumnya sudah kami sampaikan. Bapak sudah banyak yang mutu tadi, sehingga ini menjadi masukan buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak sekalian sukses di tempat masing-masing. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan secara resmi acara ini kami buka.